Terserah, mari kita mulai membahas kata pengantar dari penulis buku ini, Tai Chi sebagai Way of Life ya, yaitu Dr. Budi Munawar Rahman. Ya, kita baca pengantarnya dulu sebagai satu kondisi supaya ketika kita masuk pada tulisan dia, lalu kita bisa lebih enak membacanya ya. Dia mulai mengatakan dengan manusia modern seringkali kehilangan sesuatu yang paling dekat dengan dirinya sendiri, yaitu kehadiran kita hidup dalam arus yang bergerak cepat, bahkan terlalu cepat, hingga sering tidak dapat merasakan hidup itu sendiri. Hari-hari berlalu dalam daftar tugas, target, dan notifikasi. Kita bergerak terus, tetapi tidak selalu tahu kemana. Kita terhubung dengan banyak hal, tetapi justru semakin jarang terhubung dengan diri sendiri. Dari bagian ini aja kita sudah tahu siapa Budi Munawar ini, orang-orang yang reflektif ini. Berpikir sangkan paraning bumadi itu ya. Dari mana kita berasal dan kemana kita mau pergi. Dia selalu yang sampai kepada tahapan orang ini. Bukan hanya seperti binatang aja untuk memuaskan rasa lapar, rasa haus, rasa seksual, dan lain-lain. Dah. Buku ini lahir dari kegelisahan yang sederhana, tetapi mendasar. Bagaimana manusia dapat kembali hadir dalam hidupnya sendiri. Ya, ya dah. Luar biasa kan ini. Pertanyaan ini mungkin terdengar filosofis, tetapi sesungguhnya sangat praktis. Ia muncul dalam hal-hal kecil ketika kita merasa lelah tanpa sebab yang jelas. Ketika kita sulit menikmati momen sederhana atau ketika kita menyadari bahwa tubuh kita bergerak tapi pikiran kita berada di tempat lain. Dalam situasi seperti ini, kita mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak selaras. Nah, Tai Chi hadir dalam salah satu kemungkinan sebagai salah satu kemungkinan jawabannya itu. Ya. Namun, sejak awal penting untuk ditegaskan bahwa buku ini tidak ditulis untuk mengajarkan Tai Chi sebagai sekedar teknik gerakan. Tai Chi memang dapat dipraktekkan dalam sebagai olahraga, sebagai seni bela diri, atau sebagai latihan kesehatan. Semua itu benar, tapi belum cukup. Nah, ini ya tahu tajam benar kan pengamatan dia. Di balik gerakan yang nampak sederhana, terdapat cara pandang yang lebih luas tentang hidup dan bagaimana kita bergerak, respons, dan berada di dunia. Ya, buku ini berangkat dari keyakinan bahwa Tai Chi dapat dipahami sebagai sebuah way of life atau jalan hidup. Karena itu dia mengambil judul bukunya itu buku ini sebagai Tai Chi as way of life. Artinya Tai Chi tidak berhenti pada latihan di ruang atau di taman. Ia meresap ke dalam cara kita berjalan, berbicara, bekerja, dan berinteraksi dengan orang lain. Ia bahkan menyentuh cara kita menghadapi kesulitan, perubahan, dan ketidakpastian. Dalam pengertian ini, Tai Chi bukan sekedar sesuatu yang kita lakukan, tetapi sesuatu yang kita jalani. Ya, apakah Anda barangkali dimanapun Anda tidak pernah mendengar tentang penjelasan tentang Tai Chi ya seperti reflektif seperti ini yang dikerjakan oleh
Budi Munawar itu. Ketika pertama kali melihat Tai Chi, banyak orang mungkin merasa bahwa itu ya terlalu lambat, terlalu sederhana, bahkan kurang menantang. Tidak ada mukul benda keras, kayu, gebuk ini, gebuk itu. Dalam dunia yang memuja kecepatan dan hasil instan, gerakan yang pelan sering dianggap tidak efisien. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Orang nggak pada tahu ini. Ya, dianggap, ini latihan orang tua. Ya, nah, begitu. Ntar dulu. Dia melanjutkan. Tai Chi mengajak kita memperlambat. Bukan mundur dari dunia. Tetapi untuk melihatnya dengan lebih jernih. Ya. Ketika gerakan diperlambat, kita mulai menyadari bahwa yang sebelumnya terlewat, seperti bagaimana berat tubuh berpindah, bagaimana napas mengalir, bagaimana ketegangan muncul dan menghilang. Dalam kelambatan itu, perhatian kita menjadi lebih utuh, gitu ya. Bukan yang gebiar-gebiar aja, tuh. Loncat sana, loncat sini, tangkis, tendang, pukul. Bukan itu Tai Chi. Dan mungkin disitulah kita mulai benar-benar hadir dalam pengalaman sehari-hari. Kita sering bergerak secara otomatis. Kita berjalan tanpa menyadari langkah. Berbicara tanpa benar-benar mendengarkan. Dan bekerja tanpa merasakan makna apa yang kita lakukan. Ya, Anda lihat itu orang berkelahi di podcast-podcast itu ya. Kan itu hanya menonjolkan egonya aja kan. Nah, Tai Chi mengganggu kebiasaan otomatis. Ini ia mengundang kita untuk kembali merasakan, bukan sekedar melakukan. Gerakan yang sederhana menjadi ruang belajar. Kita belajar tentang keseimbangan. Bukan hanya keseimbangan fisik, tapi juga keseimbangan batin. Kita belajar bahwa terlalu keras membuat kita kaku, tetapi terlalu lemah membuat kita kehilangan arah. Kita belajar bahwa stabilitas bukan berarti diam, melainkan kemampuan untuk terus menyelesaikan diri. Dan kan ini, kalau saya baca tulisan Budi Munawar ini, kok seolah-olah dia membuat saya menjadi orang yang saya kira nggak pernah melakukan. Tiba-tiba muncul di depan saya dia dengan tulisan ini. Luar biasa kan? Dalam bahasa Tai Chi, ini dikenal sebagai keseimbangan antara yin dan yang. Namun istilah itu tidak perlu dipahami sebagai konsep abstrak. Ia dapat dirasakan langsung dalam tubuh. Ketika satu kaki menopang, yang lain bersiap. Ketika satu tangan membuka, yang lain menutup. Semua bergerak dalam hubungan yang paling saling melengkapi. Tidak ada yang berdiri sendiri. Pelajaran ini sederhana, tetapi dampaknya luas itu. Ia mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu harus memilih satu sisi secara ekstrim. Dalam banyak hal, kekuatan justru lahir dari kemampuan untuk menyeimbangkan. Wah, ini saya akan anjurkan kepada kontributor buku saya tentang The Dancing Leader ini supaya ini loh Anda coba lengkapi dengan bukunya Budi Munawar Rahman ini sebagai Tai Chi sebagai way of life ya. Salah satu prinsip penting dalam Tai Chi adalah Wu Wei yang sering diterjemahkan sebagai bertindak tanpa memaksa dalam dunia yang penuh tekanan untuk terus berprestasi.
prinsip ini terdengar hampir bertentangan dengan logika modern itu. Namun jika kita perhatikan lebih dalam, kita akan melihat bahwa banyak kelelahan dalam hidup justru berasal dari pemaksaan yang berlebihan. Kita memaksakan diri untuk selalu kuat, the fittest, selalu cepat, the fastest, selalu berhasil, sukses. Kita mencoba mengendalikan sesuatu, segala sesuatu, bahkan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Dalam proses itu, kita sering kehilangan kelenturan itu. Wu Wei tidak mengajarkan kita untuk pasif. Dia mengajarkan kita untuk bertindak dengan tepat. Tidak berlebihan, tidak kurang. Seperti air yang mengalir, ia tidak melawan batu dengan keras. Tetapi menemukan jalan di sekitarnya. Dalam Tai Chi, prinsip ini terlihat dalam cara kita merespon gerakan. Tidak melawan secara frontal, tetapi mengalihkan dan menyerap. Ya, ini kan bisa dilihat ketika saya mengembangkan pushing hand, dorong-mendorong. Loh. Pelajaran ini tidak berhenti di ruang latihan. Ya, hadir dalam kehidupan sehari-hari, dalam cara kita menghadapi konflik, tekanan, dan perubahan. Tidak semua hal perlu dilawan. Tidak semua situasi membutuhkan kekuatan. Kadang yang dibutuhkan selalu kepekaan. Ini ojo-ojo. Jangan-jangan saya melihat ini yang ah, salah satu dari penulis buku saya itu sudah atau mempraktekkan ini. Salah satu kontributor saya buku The Dancing Leader itu kan Pak Joko Widodo kan. Dia buat pada saat dia menjadi gubernur DKI itu. Dibandingkan dengan kontributor saya juga, Pak Rocky Gerung, yang memakai itu justru dengan menggebrak di sana sini. Ya ada tentu masing-masing tidak salah semua atau benar semua. Tapi saya rasa dua hal ini perlu dipertemukan itu. Supaya masyarakat kita ini tidak terus gaduh. Seperti timba yang talinya kependekan. Selalu berisik, terus berisik. Tapi kalau diangkat, isinya kosong itu. Taiji mengubah perspektif ini. Ia mengajak kita melihat tubuh sebagai sumber pengetahuan. Melalui tubuh kita belajar tentang keseimbangan, tentang batas, dan tentang ritme alami kehidupan. Tubuh tidak pernah benar-benar berbohong. Ia selalu memberi sinyal tentang ketegangan, kelelahan, dan ketidakseimbangan. Jika kita mau mendengarkannya, mendengarkan ini penting. Kita biasanya mau didengar, ya, minta didengar. Kalau bicara di rapat apa-apa itu mau menjadi keynote speaker, ya, itu kesalahan yang harus kita renungkan ya. Namun mendengarkan tubuh membutuhkan kesabaran. Nah ini saya mau garis bawahi dari kesabaran itu. Tidak ada jalan pintas. Gerakan harus diulang. Perhatian harus dilatih. Dan kesadaran hanya dibangun perlahan itu. Dalam proses ini kita belajar sesuatu yang jarang diajarkan dalam kehidupan modern. eh, Kesabaran yang aktif itu. Kita sungguh bisa, mau sadar, ya, sabar dengan aktif itu.
Bukan kesabaran yang pasif menunggu, tapi kesabaran yang terlibat penuh dalam proses. Seperti seekor katak diem ketika ada mangsanya lewat, tahu-tahu tak makan itu das. Gitu. Kesabaran itu. Anjing yang menjaga rumah kita seolah-olah tidur sepanjang hari tidak perlu di-shift. Tapi begitu ada sesuatu bunyi dan kedatangan orang, kalau itu orang dalam dia lanjutkan. Tapi kalau dia orang asing ya dia kupingnya langsung naik dan matanya melirik itu. Ya. Dan kalau terus nekat dia akan disambar, digonggong, disambar ya. Di sisi lain, buku ini juga berusaha menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi dan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan modern. Bukan klinik nih, tapi benar-benar positioningnya Budi Munawar ini tegas di dalam hal ini ya. Konsep seperti chi, energi vital dalam tradisi Tiongkok, seringkali sulit dipahami dalam kerangka ilmiah modern. Buku ini tidak berusaha memaksakan satu penafsiran tunggal. Sebaliknya, ia membuka ruang dialog. Qi dapat dipahami sebagai konsep tradisional yang memiliki makna simbolik dan pengalaman. Pada saat yang sama, kita juga dapat melihat bagaimana latihan Tai Chi memengaruhi sistem saraf, keseimbangan tubuh, dan kondisi psikologis secara nyata. Pendekatan ini penting karena tanpa sikap kritis, kita berisiko terjebak dalam romantisme. Tetapi tanpa keterbukaan, kita juga berisiko kehilangan kedalaman pengalaman. Buku ini berusaha berjalan di antara keduanya. Ya, ini yang disebut deepening dan broadening. Pada akhirnya, buku ini bukan hanya tentang Tai Chi. Ia adalah undangan untuk melihat hidup dengan cara yang sedikit berbeda. Untuk memperlambat ketika dunia mendorong kita untuk berlari. Untuk mendengarkan ketika dunia penuh dengan suara. Untuk hadir ketika kita terbiasa terpecah. Tai Chi mungkin tak akan menyelesaikan semua masalah hidup, namun ia dapat mengubah cara kita menghadapinya. Waduh, tajam benar nih. Analisa dia itu ya, refleksi dia. Ia mengajarkan bahwa kekuatan tidak selalu berarti keras, bahwa kecepatan tidak selalu berarti efektif, dan bahwa kemajuan tidak selalu berarti bergerak lebih cepat. Kadang kemajuan justru berarti kembali ke tubuh, ke napas, dan ke kesadaran. Seperti air yang mengalir tanpa kehilangan bentuknya, kita belajar untuk menjadi lentur tanpa kehilangan arah. Buku ini ditulis bukan untuk mereka yang ingin menjadi ahli Tai Chi dalam waktu singkat. Ia ditulis untuk mereka yang bersedia berjalan perlahan. Untuk mereka yang ingin memahami, bukan hanya mengetahui. Untuk mereka yang ingin merasakan, bukan hanya membaca. Ya, ini luar biasa ini. Ini sesuatu diksi yang menarik. Ya, jika Anda adalah salah satunya, maka perjalanan itu telah dimulai dengan menyimak buku ini sebenarnya. Ya. Dan seperti setiap langkah dalam Tai Chi, dia dimulai dengan sesuatu yang sangat sederhana. Berhenti sejenak,
menarik napas, dan menyadari bahwa Anda sedang berada saat ini di sini, di momen ini, di tempat ini, dalam tubuhmu, dalam tubuh ini, dalam hidup ini. Terima kasih kepada Pak Yusuf Sutanto yang telah menginspirasi dan mengajarkan Tai Chi sebagai jalan hidup melalui praktek Tai Chi maupun kuliah-kuliah digitalnya yang hampir 1.000 rekaman direkam di YouTube, dan Anda bisa lihat di link ini atau bisa dengan mudah ketik Yusuf Sutanto Tai Chi di YouTube ya. Buku ini adalah hasil endapan saya belajar Tai Chi, sedimentasi itu, dan filosofinya selama 30 tahunan kita saling belajar sejak awal kita bertemu di Yayasan Paramadina pada pertengahan 1990. Bintaro, Tangerang Selatan, 22 Juni 2026. Budi Munawar Rahman. Ya, luar biasa kan ini? Ya, saya bukan hanya berterima kasih berhenti di situ, tapi saya harus menggali pesan-pesan yang lain lagi, lebih dalam dan lebih luas. Jika nanti saya akan membaca seluruh bukunya itu, didesain sedemikian rupa sehingga menjadi food falsafah pada saat akan bangun pagi, Anda bisa menyimak satu bab, nanti malam menjelang tidur juga bisa mendalami lagi, sehingga antara food for your body, your stomach, dan food for your soul itu terjadi keseimbangan. Kalau kita mau mulai membangun Indonesia ya dari sini. Dan kita bersyukur pemerintah sekarang ini sudah memulai tradisi yang bagus, yaitu tradisi retret bagi pejabat tinggi di tingkat menteri di area Akademi Militer Nasional AMM di Magelang. Saya merekomendasi atau bahkan ya tidak bisa lain, ya juga harus menempatkan buku Pak Budi Munawar ini sebagai salah satu inspirasi ya bagi peserta, ya nggak perlu satu-satunya tapi sebagai salah satu inspirasi, karena retret itu adalah waktu refleksi, merenungkan apakah kita berhenti sejenak lalu memikirkan apakah sudah benar kita punya jalan. Deng Xiaoping menyebutnya Mazi Sitao Wuhe, seperti orang menyeberangi sungai yang tidak tahu dalam dan besarnya arus. Dia harus dengan penuh rasa menapak demi setapak sampai ke seberang. Ya? Oke, kita akhirin perjumpaan kita dengan kata pengantar yang menarik dan sangat inspiratif dari Pak Budi Munawar Rahman. Sampai jumpa dan silakan membaca lagi. Ada, lanjutkan dan renungkan kembali pesan-pesan beliau.